Dan masih banyak juga tokoh-tokoh lain yang memanfaatkan Lebaran ini untuk melakukan silaturahmi. Titik. Jangan ditambahin ya. Jangan ditambahin. Enggak. Cuman sebenarnya kenapa sih jadi rame gitu kan, memang hal yang wajar saya berkunjung silaturahmi ke rumah Pak Arif Fadil kayak gitu kan. Maha benar netizen dengan segala komentarnya, maha kaya netizen dengan segala komentarnya. Nah, kalau kita kan bukan pakarnya nih, nah kita tanyakan aja sama pakar-pakarnya nih, sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi, ada Mas Gun Gun Herianto, analis komunikasi dari Politik, Uwin Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Maria. Pagi Mas Arif. Senyum-senyum nih. Iya. Senyum-senyum nih. Senyum itu bukan mau ngebahas ini. Dengar ujung ucapannya Maria waktu sebelum break ya. Nanti kita bahas juga. Dan juga sudah tersambung bersama kami ada Mas Dodi Ambardi, analis politik dari UGM. Selamat pagi. Pagi. Maaf lahir batin Mas Dodi. Selamat pagi Bang Maria, selamat pagi Mas Arif, selamat pagi Mas Gun Gun juga. Pagi Mas Dodi. Nah ini dia, judul kami kan silaturahmi politik demi raih dukungan. Ya. Ini tuh dugaan, opini, atau bagaimana? Tadi kalau kita bilang kan silaturahmi momen lebaran hal yang biasa, Mas Gunggun. Mempersatukan tadi ya, ukhuwah. Nah, apa tuh? Koalisi untuk meraih dukungan suara. Nah bener gak nih? Ini kan awam awam. Kalau secara komunikasi politik gimana? Iya kan, namanya komunikasi politik tuh pasti punya konteks. Silaturahim, kemudian bisa ditafsiri macam-macam, bener nggak ya kan? Apalagi kalau dihubungkan dengan konteks dinamis situasi saat ini. Apa sih? Ya tentu kontestasi elektoral 2024 dan fase sekarang adalah fase krusial kandidasi, betul nggak? Betul. Nah ini landscape ini tentu dibaca oleh banyak pihak. Tadi apakah misalnya ukhuwah itu sama dengan koalisi? Mungkin lebih tepat ukhuwah sama dengan membangun komunikasi gitu ya kan. Komunikasi di sini tentu ada dimensi komunikasi politiknya. Kenapa? Karena berupaya untuk memengaruhi lingkungan politik ya. Contoh misalnya membangun yang disebut dengan kekuatan rujukan. Seperti misalnya Pak Prabowo berupaya untuk bersilaturahmi misalnya dengan mantan-mantan petinggi TNI, senior itu kan tentu masih ingat di pemilu-pemilu sebelumnya ya kan, itu kan ada hubungan antagonistis. Belum terlihat ya silaturahmi semacam ini nih ya kan? Terutama misalnya di panggung depan ya kan, kan kita selalu melihat bagaimana realitas politik itu dalam tindakan simbolik. Contoh misalnya dulu ada pernyataan-pernyataan yang antagonistis, tapi kemudian Pak Prabowo... Saya masih ingat secari kertas pemecatan gitu. Ya betul. Kemudian kan fase itu kan berubah, maksud saya dinamika politik berubah. Kita bisa lihat misalnya Pak Prabowo menjadi bagian juga dari pemerintahan Pak Jokowi, kemudian berupaya untuk membangun konsisten image, kerja politik, kemudian leadership, dan itu kemudian bukan perubahan dan melainkan keberlanjutan kan begitu kan? Iya, sekarang dalam dimensi sebut aja ya diksi politik yang kemudian lekat menjadi politik asosiatif dan Pak Prabowo adalah keberlanjutan. Sama dengan Pak Ganjar juga kan, keberlanjutan. Nah, Pak Prabowo kan tentu perlu memperkuat basis. Salah satu basis yang diperkuat itu adalah dukungan, terutama misalnya kita sama-sama tahu salah satu kekuatan rujukan dalam dimensi politik di Indonesia itu adalah kekuatan militer dengan tentu tokoh-tokoh senior yang ada di dalamnya. Cukup efektif itu? Ya menurut saya ini satu di antara sekian jangkar kan. Kan kita tidak bisa menafikan jangkar itu banyak. Salah satu jangkar itu adalah kekuatan militer. Tentu dengan senior-senior yang kemarin kita bisa lihat dalam tindakan simbolik Pak Prabowo dikunjungi. Sama halnya misalnya ketika Sandi berkunjung dengan partai-partai, sebut aja P3, kemudian PKS, PAN, ini kan memperluas yang disebut ruang jelajah komunikasi politik. Tujuannya untuk apa? Membangun yang disebut dengan dua hal. Pertama, potensi mutual understanding, pemahaman yang sama. Yang kedua, bisa saja berlabuh dalam kesepakatan-kesepakatan politik. Kan sangat mungkin terjadi. Kalau kita lihat kan layar depan nih, kita bicara layar depan dulu ya kan. Udah jelas-jelas di Semarang sana, Partai Amanat Nasional hadir di situ Ganjar Pranowo, hadir di situ ada Menteri BUMN. Lalu di PKS udah jelas kan deklarasinya ke Anies Baswedan. Tapi Sandi ini nemuin juga mereka-mereka ini gitu loh. Iya kan, kalau kita lihat dalam konteks komunikasi politik ya, ada jangka pendek, menengah, panjang kan begitu ya. Jangka panjang tuh mitigasi masa depan setelah pemilu usai kan. Karena ingat ya, dalam konteks politik Indonesia kan proses koalisi itu terbangun dua tahap. Proses koalisi dalam kandidasi, yang kedua adalah proses koalisi dalam pembentukan pemerintahan.
Dan itu biasanya setelah pemilu usai dalam mau membentuk pemerintahan juga koalisi kan cair lagi. Ya yang disebut dan pola koopsi itu ya, gonta-ganti pasangan itu loh, ya kan? Nah, oke, kita bicara dulu proses kandidasi. Proses kandidasi sekarang apakah masih lentur? Ya di tingkat cawapres masih lentur kan? Kan kalau poros yang mulai konsolidatif itu di capres, di top of the ticket. Sebut aja misalnya ada Pak Anies, oke udah mulai solid. Kemudian ada Pak Ganjar, sudah dapat perahu besar dengan 128 kursi plus P3 kemarin deklarasi. Kemudian Pak Prabowo, sebut aja kalau misalnya baseline-nya ada di Gerindra dan PKB, tanda petik karena masih juga dinamis. Nah yang paling dinamis sebenarnya adalah di line up cawapres. Di situ masih ada nama Pak Erik, di situ ada nama Pak Sandi, gitu ya. Di situ ada nama RK. Iya, Ridwan Kamil juga masih sangat mungkin menunggu momentum. Ya, artinya pergerakan aktor ini akan menentukan, ya, plus minus insentif elektoral bagi capresnya, gitu. Ini menarik nih, Mas Dodi. Kalau kita masih bahasnya silaturahmi kok ini karena masih momen Lebaran gitu ya. Melihat itu gambar-gambarnya itu dia, melihat silaturahmi Sandi, PKS, iya, ke PAN, P3, iya, Pak Prabowo ke sejumlah sesepuh TNI. Anda melihatkah bahwa memang poros-poros nantinya di 2024 ini masih begitu lentur atau sudah terbaca menurut Anda, Mas Dodi? Saya kira masih lentur ya. Kita punya dua prasangka ini, dua jenis prasangka. Yang pertama itu sangka baik kita. Ini Lebaran, sehingga silaturahmi itu penting. Itu sangka baik kita. Yang kedua itu adalah sangka politik kita. Ini bukan sangka buruk, tapi sangka politik. Nah, sangka politik inilah yang saya kira perlu untuk dieksplorasi. Kalau yang sangka pertama kan itu dengan sendirinya ya silaturahmi itu penting. Nah, yang sangka politik ini sebetulnya kita bisa bertanya di sana agak sedikit kritis. Kira-kira efek elektoralnya memang ada atau tidak ya, kan gitu. Itu pertanyaan kritis kita. Nah, di sana saya kira yang paling umum itu adalah ini semacam publicity stunt atau teknik publisitas. Tidak langsung bisa mempengaruhi para pemilih, tetapi ini adalah menghadirkan kembali Pak Prabowo. Kalau kita fokusnya sekarang pada Pak Prabowo yang sedang mengunjungi senior-senior dari militer. Nah itu di sana mengingatkan kembali bahwa Pak Prabowo ini adalah calon presiden dan tentu saja kelak akan meminta dukungan itu. Tetapi publisitas ini sebetulnya ada keterbatasannya. Pak Prabowo itu sudah 4 kali loh ya masuk Pilpres. Tahun 2004, jangan lupa dia atau beliau mengikuti konvensi Golkar. Kemudian tahun 2009 menjadi calon wakil presiden dari Ibu Megawati. Nah, baru kemudian yang 2 terakhir menjadi calon presiden. Nah, di 2 yang terakhir itu Pak Prabowo itu juga tidak sekadar mengunjungi, tetapi memobilisasi sejumlah jenderal. Mungkin Anda ingat pada saat itu tahun 2014 ada 37 jenderal yang dimobilisasi oleh Pak Prabowo. Tentu saja di sana pada saat yang sama posisi dari dari Pak Jokowi sebagai pesaing saat itu juga memobilisasi hal yang sama. Jadi tentara ini sering jadi rebutan. 35 jenderal saat itu. Jadi ini lomba-lomba banyak-banyakan jenderal. Tapi pertanyaannya adalah, loh apakah mereka itu memang memiliki efek elektoral ya? Itu dia. Nah, efek elektoral itu kan sebetulnya kalau seandainya para kandidat itu mengunjungi para tokoh, itu di sana mereka berasumsi bahwa para tokoh ini punya sejumlah pendukung yang nanti bisa dipersuasi untuk memberikan dukungannya. Jadi secara tidak langsung, jadi sebetulnya dalam bahasa yang populer dan kita tahu semua, ada istilah endorsing atau endorsers. Nah, para tokoh itu kemudian menjadi endorsers. Nah, yang menjadi persoalan adalah ini keputusan individual ketika memilih, di mana publik itu memutuskan tidak tergantung atau tidak melulu tergantung kepada para tokoh tersebut. Sehingga kemudian saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sunnah tapi bukan wajib untuk strategi elektoral. Nah, oleh karena itu kemudian saya kira ini perlu untuk sesuatu yang mekaniknya itu melalui endorsement tersebut. Mekanik yang kedua ini adalah kayak mengenalkan ulang. Sehingga kemudian mereka-mereka yang tampil di panggung itu diingat kembali oleh para pemilih. Tetapi efek elektoralnya secara langsung tidak ada. Karena coba kita lihat satu persatu. Siapa-siapa jenderal yang ditemui oleh Pak Prabowo. Mereka semua purnawirawan. Dan mereka bukan pada posisi komando. Sehingga mereka tidak memiliki
wewenang untuk melakukan komando. Toh kalau seandainya memiliki wewenang komando, mereka tidak punya kewenangan untuk mengarahkan pilihan politik karena anggota TNI. Tapi ada sinyalemennya gini Mas Dodi, half kingmaker, half kingmaker gitu loh ibaratnya. Nah, itu berarti sebetulnya targetnya kan politik elektoralnya bukan di tingkat massa, tetapi di tingkat elit. Yang tadi disebut oleh Mas Gun-Gun untuk membentuk koalisi cair dan sebagainya itu menjadi penting. Ya. Jadi ini menunjukkan salah satunya itu adalah akseptabilitas di tingkat elit. Apakah Mas elit Dodi. ataukah elit partai. Jadi Ya, memang elektoral suaranya di tingkat elit begitu ya. Tapi bagaimana kekuatannya kalau kita lihat dari sejumlah tokoh-tokoh ini? Usai jeda ya sesaat lagi.